Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini saya kembali akan membahas tentang seputar diet. Jadi kita harus tahu bagaimana memilih diet yang aman. Jangan sampai kita diet tapi malah tubuh kita rusak, malah sakit, lemes, loyo, dan paling parah, paling buruk malah bisa meninggal akibat diet ini. Maka di sini akan kita bahas. Namun sebelumnya di video ini akan kita bahas tentang nutrisi kita dulu ya. Ini basic yang sangat penting. Karena setelah kita tahu nutrisi kita, itu nanti kita akan paham bagaimana memilih makanan yang tepat untuk kita, sehingga baik buat tubuh kita menjadi sehat, tidak obesitas, dan kondisi dalaman kita, lab kita itu normal semua. Maka kita harus paham nutrisi ini. Oke. Sekarang kita harus mengenal nutrisi ya. Nutrisi itu sebenarnya secara garis besar dibagi dua macam, makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisi itu dalam hitungan gram, namanya juga makro ya. Itu dalam hitungan gram besar, dan itu cenderung digunakan untuk sumber energi dan membentuk struktur tubuh kita. Ada tiga ya: protein, lemak, karbohidrat. Dan plus ada yang menambahkan, para ahli itu adalah air termasuk makronutrisi. Jadi ini ya, tiga ini ditambah air ya. Sekali lagi, lemak, protein, karbohidrat, air, itu makronutrisi. Kemudian yang mikronutrisi itu ada mineral dan vitamin. Ini hanya dibutuhkan kecil saja, sedikit, namun ini juga penting untuk kelangsungan metabolisme tubuh ya. Nah, berkaitan dengan diet ini saya lebih banyak membahas tentang makronutrisi ya, makronutrisi, karena ini nanti akan berpengaruh kepada diet kita ya, pengaruh pada diet kita. Jadi tiga hal ini ya, protein, lemak, karbohidrat ini kalau kita salah dalam asupannya, kita menjadi tidak sehat, ada gangguan metabolik dalam tubuh kita. Nah, maka ini yang harus kita mainkan dalam tanda petik ya, di dalam kita mengkonsumsi makanan, sehingga kita menjadi sehat ya, tidak sampai sakit, tidak sampai malah sel kita, struktur sel kita malah menjadi rusak, jangan sampai. Maka kita harus paham. Oke, teman-teman yang saya hormati, yang pertama kita bahas dulu ya. Yang pertama kita bahas adalah karbohidrat. Karbohidrat, oke. Karbohidrat ini kalau di molekulnya itu C6H12O6 ya susunannya. Ini adalah sumber energi yang paling utama bagi tubuh kita. Jadi ketika kita makan ya, tubuh kita kan butuh energi ya. Energi itu kita butuh ATP. Jadi makanan tadi supaya bisa jadi energi itu harus dirubah dulu menjadi ATP ya, adenin trifosfat. Itu untuk menggerakkan sel-sel kita, untuk kita bisa bergerak, bisa berpikir, jantung berdetak, paru-paru bernapas. Itu semua butuh energi, yaitu ATP. Maka karbohidrat ini ya, ketika masuk dalam tubuh kita, maka itu akan dipecah-pecah ya. Kita banyak mengandung enzim di pencernaan kita, kemudian kita mengunyah, itu dalam rangka proses motong-motong, mendegradasi karbohidrat ini sehingga menjadi partikel terkecil namanya glukosa. Glukosa ini gula ya, gula. Nah, kemudian gula ini baru diserap di usus kita untuk diedarkan ke seluruh tubuh.
karbohidrat yang dipecah menjadi gula ini akan diserap di usus halus ya, di usus halus, kemudian beredar dalam tubuh kita. Kemudian nanti ketika dalam tubuh kita gula itu akan disensing ya, akan disensor oleh pankreas. Artinya gini, tubuh kita itu tidak diizinkan memiliki gula darah di atas 125 mg per desiliter karena memang sifat gula itu erosif, jadi korosif, merusak zat-zat yang ditempelinya. Maka tubuh tidak memperkenankan gula darah kita itu di atas 125 mg per desiliter. Maka ketika beredar dalam darah, kita punya sensor pankreas. Jadi pankreas itu mensensor, oh ini gulanya tinggi atau enggak, loh ini kok tinggi, nah makanya banyak. Maka pankreas ini mengeluarkan insulin. Nah insulin inilah yang akan menetralkan gula itu ya, untuk dijadikan energi atau disimpan ya, dengan cara memasukkan ke dalam sel. Artinya ketika darah naik maka segera ke dalam sel ya, seperti itu. Nah ini juga berlaku ketika gulanya rendah, maka pankreas itu akan menurunkan level insulinnya dan memproduksi glukagon ya, glukagon untuk memenuhi energi tubuh. Nah itu fungsi pankreas ya, sensor ya, sensor. Pokoknya menjaga jangan sampai gulanya tinggi. Kalau tinggi diturunkan dengan memproduksi insulin, kalau rendah diupayakan untuk naik dengan memproduksi glukagon. Itu kemudian gula ini setelah masuk dalam sel itu akan dipecah ya, dipecah menjadi asetil CoA ya, dipecah. Karena asetil CoA ini adalah substrat atau zat yang nanti dimasukkan dalam siklus Krebs untuk dirubah menjadi ATP. Nah, sebelum masuk ke siklus Krebs itu harus dirubah dulu menjadi asetil CoA. Ya. Jadi jalannya dengan proses glikolisis namanya ya. Dari glukosa dipecah menjadi pirufat, pirufat dirubah menjadi asetil CoA baru ke siklus Krebs di mitokondria namanya ya. Itu mengenai sel sudah saya terangkan di video sebelumnya ya, nanti bisa diputar ulang ya, deskripsi ada linknya tentang itu sel-sel tubuh ya. Maka gula ini tadi dipecah namanya glikolisis ya. Jadi glikolisis ini menjadi pirufat ini menghasilkan 2 ATP plus NADH dan FADH2. Ini nanti dua substrat ini nanti yang akan berperan dalam menghasilkan ATP ya. ATP untuk itu energi kita. Jadi glikolisis ini menghasilkan 2 ATP dan FADH ya, FADH2. Kemudian ini nanti yang akan dirubah di siklus Krebs untuk menjadi ATP. Nah, dalam proses glikolisis ini ada suatu hal yang perlu teman-teman ketahui ya, bahwa proses glikolisis ini bisa dengan tanpa oksigen itu bisa, tapi kalau sudah masuk siklus Krebs itu harus pakai oksigen. Nah, glikolisis ini tanpa oksigen itu bisa menghasilkan 2 ATP ya. Makanya ini dalam aktivitas yang sifatnya anaerobik tanpa oksigen itu bisa, misalkan intensitas tinggi misalnya waktu badminton, nyemes atau lari sprint itu tanpa oksigen ya, berarti dia membakar banyak gula untuk dijadikan ATP ya. Kemudian proses glikolisis ini karena menghasilkan banyak NADH dan FADH2 itu tadi, itu sebagai bahan untuk itu transport chain elektron. Lah ini yang kadang sering menimbulkan terjadinya radikal bebas ya.
Jadi radikal bebas itu karena reaksi oksigen tadi yang kita hirup itu ya, berupaya untuk berubah menjadi menjadikan substrat itu menjadi ATP, itu kadang ada reaksi yang tidak sempurna ya. Jadi ada satu elektron yang mempunyai tidak memiliki ikatan, tidak memiliki pasangan ya. Sehingga ibarat tangan yang tidak memiliki pasangan ini akan mencari pasangan ya. Pasangan dari molekul lain. Lah, molekul lain yang diambil pasangannya itu menjadi rusak ya. Lah, itu yang namanya radikal bebas ya. Maka molekul yang rusak tadi ya otomatis menjadikan sel-sel kita menjadi rusak ya, menjadi rusak, sehingga itu berperan dalam proses penuaan ya. Ini dalam hal penuaan sel ya. Jadi kalau penuaan sel itu selnya jadi rusak ya. Ya kalau selnya misalkan sel pankreasnya banyak yang rusak ya jadi diabetes, livernya banyak yang rusak ya bisa jadi malah radang hati dan bisa menjadi kanker hati dan sebagainya. Kalau di kulit kita menjadi tua, itu adalah karena radikal bebas itu tadi. Dan termasuk juga di sendi-sendi, di otot banyak yang rusak sehingga kita merasa nyeri sendi ya. Di ginjal rusak menjadi gagal ginjal ya. Maka itu yang terjadi ketika kita kebanyakan gula, maka kita menjadi cepat tua ya. Kelihatan loyo ya. Gagal ginjal ya karena dirusak karena proses glikolisis tadi yang mengeluarkan banyak radikal bebas ya, sehingga menimbulkan apa yang dinamakan low grade inflamasi. Jadi peradangan karena inflamasi yang terus menerus jangka panjang tapi levelnya rendah sehingga tidak terasa. Kalau levelnya tinggi kita mungkin terasa langsung panas dan sebagainya, tapi ini kan pelan-pelan nggak terasa ya, tapi lama-lama ya rusak karena tahunan ya, gitu. Nah ini yang harus dihindari ya, harus dihindari. Maka memang tidak boleh kita konsumsi gula yang banyak, yang berlebihan ya. Toleransinya sebenarnya di bawah 10-20 gram, di bawah itu kita aman. Kalau di atas itu ya itu banyak terjadi inflamasi dalam tubuh kita sehingga banyak sel-sel yang rusak. Ini karbohidrat ya, karbohidrat dan gula. Kemudian kalau kelebihan kita mengkonsumsi karbohidrat gula itu akan dinetralkan oleh insulin tadi. Kalau kita aktivitasnya kurang ya, sehingga pembakarannya juga kurang, maka itu akan disimpan di dalam jaringan lemak ya, dirubah menjadi trigliserid ya. Jadi ini ya kunci pertama ya. Jadi karbohidrat yang berlebihan itu di dalam tubuh kita akan dirubah menjadi lemak tubuh yang disebut trigliserid ya. Jadi ketika lemak kita banyak, jangan hanya berpikir oh karena kita makan lemak, enggak, salah. Karena kita kebanyakan makan karbohidrat dan gula, kelebihannya itu akan dirubah menjadi lemak oleh liver. Nah itu karbohidrat ya. Tapi itu jadi pilihan pertama oleh tubuh kita untuk dijadikan energi. Makronutrisi yang kedua adalah lemak. Lemak ini adalah bersifat sebagai cadangan energi ya. Jadi namanya juga cadangan ya. Jadi ibaratnya tangki bensin kita. Jadi ya ibaratnya kendaraan itulah. Kalau kita kehabisan bensin, kita punya tangki ya kita ambil dari tangki ya, gitu. Ya, selama masih ada makanan dari gula dan karbohidrat, maka tubuh kita akan menggunakan gula karbohidrat itu menjadi energi. Tetapi ketika kita tidak mengkonsumsi gula karbohidrat, maka lemak ini yang akan diambil untuk dijadikan energi. Jadi lemak itu susunan molekulnya itu rantai panjang C, rantai karbon, kemudian ada gugus hidroksilnya ya.
Nah itu bisa panjang banget, sehingga untuk memecah ini kalau terlalu panjang juga terlalu susah, butuh waktu yang lama ya. Sehingga ketika makan lemak ya nggak cepet-cepet jadi energi ya. Nah, karena harus dipotong-potong dulu, diproses ya lewat beta oksidasi, kemudian baru menjadi substrat asetil CoA. Kemudian ini baru masuk siklus Krebs. Jadi panjang jalannya, jalan dari lemak untuk menjadi energi. Nah, maka ini oleh tubuh menjadi alternatif pilihan kedua ya, setelah glukosa ya. Tapi sifat dari lemak ini kan tidak ada proses glikolisis, adanya beta oksidasi, sehingga efek radikal bebasnya pun minimal ya, tidak seperti glukos. Maka ketika menggunakan lemak ini menjadi energi, tubuh kita relatif aman ya. Jadi level radikal bebasnya itu sangat-sangat rendah, sehingga ini malah menyehatkan bagi kita ya, menyehatkan bagi kita. Nah, seperti itu. Itu keuntungannya kalau kita menggunakan lemak. Nah, di sini kata kuncinya ya. Ketika kita pengen menggunakan cadangan kita, maka kuncinya adalah jangan memasukkan karbohidrat gula. Otomatis tubuh nanti akan menggunakan lemak. Nah, itu sudah rumus. Jadi jangan berpikir kalau nggak makan nasi, nggak makan karbohidrat, nggak makan gula itu lemes, lapar, kita bisa mati. Enggak, tubuh kita sudah disetting oleh Yang Maha Kuasa ya. Ketika nggak ada makanan, kita menggunakan energi dari lemak. Buktinya apa? Buktinya bayi itu ketika ASI belum keluar selama 3 hari aman, soalnya bersifat ya menggunakan energi dari lemak ya, gitu. Orang puasa ya, itu tetap masih bisa bergerak, bernapas. Dulu zaman Nabi malah berperang karena apa? Energi dari lemak. Dulu ya, cerita ingat ya, Ismail dan Hajar ibunya ditinggal Ibrahim di gurun pasir ya. Apa langsung ujuk-ujuk ada makanan, tiba-tiba ada makanan? Enggak ya. Jadi ketika ditinggal ya, kemudian Ismail menghentakkan kaki keluar airnya, kemudian air melimpah. Nah, kemudian ada burung lewat, karena burung itu suka dengan air, maka burung banyak yang datang. Ketika burung banyak yang datang, ini lalu lalang ya ke kota. Nah, oleh orang-orang dilihat kok banyak burung yang ke sana. Nah, akhirnya dicari apakah ada kehidupan di sana, ada air. Nah, orang baru datang ke situ dan melakukan ya, ketika ke situ kan otomatis ada yang bawa makanan, ada yang bawa perdagangan dan sebagainya. Nah, baru di situ Ismail dan Hajar itu mendapatkan makanan. Itu apa butuh waktu sehari 2 hari? Enggak. Tapi tetap hidup karena apa? Karena punya energi dari lemak. Seperti itu. Ya, termasuk orang Eskimo itu hanya makan ikan. Ya, di sana tidak ada nasi, orang es. Tapi mereka ya tetap hidup itu karena punya lemak. Itu fungsi lemak ya sebagai cadangan, tapi ini lebih menyehatkan daripada glukosa. Kemudian yang ketiga adalah protein. Protein ini adalah sama susunannya, ada unsur C, H, dan O ya. Karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian ada ikatan nitrogennya ya. Ada unsur N-nya ya. Nah, maka ini pilihan terakhir ya, energi pilihan terakhir. Jadi kalau misalkan karbohidrat, gula nggak masuk, lemak nggak masuk, nah tubuh baru menggunakan protein ya. Nah, ini terjadi biasanya pada orang-orang yang sakit, orang yang kelaparan ya. Orang yang kelaparan. Jadi caranya gimana? Jadi protein itu nanti rantai nitrogennya akan dipecah, namanya proses deaminasi ya. Dipecah, kemudian itu menjadi amonia ya, amonia, dan dirubah lagi menjadi urea ya. Amonia ini kan berbahaya, toksin
beracun ya. Supaya nggak beracun maka dirubah menjadi ureum sehingga nanti dikeluarkan lewat urin. Kemudian rantai C, H, dan O-nya ini untuk energi. Kalau tubuh sampai menggunakan protein untuk dijadikan energi, berarti ini tubuh sudah dalam keadaan bahaya. Ya, bahaya karena apa? Protein itu ada di struktur tubuh kita ya. Misalkan sel otot kan itu kan dari protein. Maka kalau nggak makan karbohidrat, lemak juga nggak makan, maka ototnya lama-lama mengecil karena dirombak, dipecah untuk dijadikan energi ya, energi. Nah itu bahaya ya, bahaya. Kemudian albumin itu juga protein. Itu nanti akan dipecah untuk dijadikan energi ya. Akibatnya apa? Akibatnya kalau albumin itu kan untuk menjaga cairannya. Kalau albuminnya banyak dipecah jadi energi, akhirnya kekurangan albumin, maka cairannya akan bocor ya, sehingga timbul bengkak, udim. Nah maka itu terjadi busung lapar. Busung lapar itu kan kurang protein tapi badannya gede karena penuh cairan ya, karena apa? Albuminnya itu dipecah ya, dipecah dijadikan energi. Nah ini sudah sangat berbahaya, maka jangan sampai kekurangan protein ya. Jadi stunting ya, kemudian malnutrisi itu karena kekurangan protein ya. Awalnya kekurangan energi sih ya, tapi bukan gula ya, energi lemak, gula nggak masuk ya, karena butuh untuk menggerakkan sel-sel, akhirnya memecah protein. Sel-sel otot itu dipecah dijadikan energi ya, sehingga anak yang kelaparan itu bokongnya habis, tepos ya, karena memang dipecah untuk jadi energi. Kemudian badannya bengkak, busung lapar, perutnya gede karena cairan ya, karena albuminnya dipecah untuk dijadikan energi. Nah, itu tentang makronutrisi ya. Jadi di sini sekali lagi teman-teman harus berpikir, ketika di luar makanan itu seperti itu, ketika di dalam itu ada proses ya. Jadi tidak serta-merta ketika kita kekurangan sesuatu energi terus harus mendatangkan dari karbohidrat, gula, enggak ya. Lemak juga bisa dirubah. Kemudian jangan berpikir ketika kita makan gula karbohidrat terus jadi gula karbohidrat dalam tubuh kita, enggak ya. Tapi dirubah dulu menjadi lemak ya. Ketika kita masih normal loh ya, kecuali kalau sudah kronis ya, akhirnya tubuh nggak mampu lagi merubah menjadi lemak, akhirnya menjadi diabetes itu. Nah, tapi ketika kita masih sehat, masih muda, itu masih bisa, manfaat kita masih bagus, masih bisa merubahnya. Tapi kalau kita sudah sepuh, tua ya, pankreasnya ya sudah rusak, akhirnya gula susah dirubah menjadi lemak ya, sehingga gula darahnya tinggi. Nah itu yang terjadi pada orang-orang diabetes. Oke teman-teman, itu pengenalan mengenai nutrisi sebagai dasar nanti bagaimana kita bisa memilih diet yang tepat ya, sehingga tubuh kita tidak rusak tadi lah ya. Jadi protein, jangan sampai kita kekurangan protein ya, gara-gara diet kita kekurangan protein ya, otot kita habis, albumin kita habis, apa yang terjadi? Atrofi, mengecil ototnya, kita lemah. Terus apalagi kita udim, bengkak karena albuminnya habis. Maka jangan sampai ini terjadi. Ingat ya, diet itu harus hati-hati, cari mentor yang berpengalaman, yang profesional. Jangan hanya coba-coba, bahaya. Sekian dari saya. Nanti video berikutnya ya, jangan lupa ya, saksikan itu, insyaallah mengenai nanti cara memilih diet yang tepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.